Nah, kalau orang selalu menghebat-hebatkan Pak Jokowi, sebenarnya buat saya salah, sesat pikir. Wah, 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 wah. Jadi kalau orang menghebat-hebatkan beliau, bagi saya nggak hebat. Bagi saya ketika orang, sekarang kan orang mengatakan 70%, 87% orang masyarakat puas. Bagi saya bukan persoalan puas atau tidak. Bagi saya memang itu tugas presiden. Kalau dia gagal ya salah. Saya sangat senang ketika Pak Jokowi mengatakan akan melakukan revolusi mental. Dan dalam kenyataannya, pikiran yang paling gagal selama pemerintahan Pak Jokowi adalah revolusi mental itu. Korupsi terjadi, malah ketua KPK-nya sendiri yang korup. Dan beliau, kebetulan saya nonton di TV, beliau menghitung ada lebih dari 1000 pejabat yang korup. Itu Pak Jokowi sendiri yang ngomong. Memberikan menteri sekian, gubernur sekian, bupati sekian, dan seterusnya. Megawati, SBY, Surya Paloh melatih anaknya untuk tampil menjadi pemimpin. Jokowi tidak punya alat itu. Dia tidak punya partai. Maka anaknya lewat PDIP kan. Bedanya sebenarnya dengan anaknya Jokowi dengan anak yang lain-lain adalah bahwa Jokowi menaikkan anaknya dengan melompati konstitusi. Bedanya di situ. Sebenarnya apa yang kita hadapi sekarang, ya Anda mau apa? Karena secara konstitusi diterima. Jadi kalau Anda mau marah, ya jangan marah sama Jokowi, marah sama KPU, marah sama Bawaslu. Jokowi menerima dan memang itu dia kehendaki. Tapi yang menarik begini, pernyataan dari Wakil Presiden Yusuf Kala. Itu pernyataan dia. Dia katakan, oh itu melanggar karena melanggar sumpah. Gitu. Jadi kalau saya memang di samping melanggar sumpah, sebenarnya begini, seorang pemimpin itu terutama harus meletakkan etika di atas segala-galanya. Jadi peraturan itu bunyinya seperti itu, tapi kalau hati nurani saya menyatakan bahwa ini tidak pantas saya lakukan, maka saya lari kepada etik atau tidak untuk melakukan itu. Ini yang harus dipikirkan oleh siapapun. Ya, oleh siapapun. Karena apa? Ketika aturan-aturan tidak dilandasi oleh etika, maka aturan itu bisa amburadul akibatnya. Itu persoalan besar kita. Maka saya berharap agar supaya tolong siapapun dia, apalagi kalau pemimpin, dahulukan ketika mau berbuat etikanya untuk kemudian aturannya. Gitu. Jadi jangan melompati etika, rusak semua. Itu kan yang terjadi dengan Mahkamah Konstitusi. Ketika memberikan ruang kepada Gibran menjadi wakil, yang dilompati sebenarnya bukan hanya aturan, yang dilompati adalah etika. Gitu. Nah, oleh karena itu
saya berhadap ke depan siapapun yang tampil sebagai pemimpin, tolong jangan sekedar membaca aturan, tetapi periksa bagaimana seharusnya aturan itu dijalankan dengan landasan etika. Dan ingat, Pancasila adalah etik dalam bernegara.